Nah, ketika melakukan pendakian, mereka ini pada tanggal 1 Februari itu hanya menempuh sekitar 4 kilometer saja. Peralatan dan makanan itu ditinggalkan di base camp di dekat Lost Valley River itu karena mereka membuat tenda lah di situ. Ketika itu mereka itu mendirikan camp lagi jam 5 sore di lereng Kholat Shakl sekitar 16 kilometer dari Gunung Ortorten. Tetapi setelah mereka membuat camp di Kholat Shakl itu, sesuatu misterius terjadi. Halo, selamat datang kembali di jam 8 Worldwide bersama gue Irfan Rapsodi. Tadi agak acting dikit biar berbeda lah. Oke, untuk openingnya gue ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat berlebaran bagi yang merayakannya. Ini per video ini dibuat ini udah seminggu setelah lebaran. Gue rasa udah ada yang balik lagi ke Jakarta atau balik lagi ke kotanya di mana mereka bekerja, di mana kalian bekerja setelah mudik ya. Semoga di lebaran tahun ini, di mudik tahun ini juga kalian mempunyai kualitas waktu yang sangat apa ya? Sangat oke lah gitu dengan keluarga setelah bekerja atau setelah berpuasa selama sebulan lamanya. Nah, untuk hari ini, seperti biasa, gue akan memberikan satu cerita. Nah, jadi cerita ini itu adalah tentang pendakian. Di mana pendakian yang akan gue ceritakan ini adalah pendakian yang akan menjadi sebuah misteri hingga hari ini dan menjadi apa ya, malapetaka lah pada saat itu. Jadi orang kebingungan, loh ini kenapa bisa seperti ini pendakian ini? Nah, jadi ceritanya gini nih. Februari 1959, Uni Soviet, tepatnya di Rusia. Karena Rusia pada saat itu masih Uni Soviet ya. Jadi ada sekelompok pendaki berjumlah 10 orang. Nah, mereka ini adalah siswa atau mahasiswa serta lulusan dari Institut Politeknik Ural. Ural itu adalah nama daerah ya di Rusia. Orang-orang ini, ke-10 pendaki ini, mereka itu anak-anak IPU nih, anak-anak Politeknik Ural nih. Ada yang udah lulus, ada yang masih kuliah dari antara 10 itu. Nah, Igor Dyatlov itu dia adalah ketua kelompoknya dari pendakian ini. Jadinya dia ini bertanggung jawab atas rekan-rekannya dan bertanggung jawab untuk ke pihak kampusnya. Jadi dia yang akan tektokan lah gitu ya sama pihak kampusnya tentang pendakian ini. Nah, pendakian ini itu kemana sih? Pendakian ini itu akan dilakukan menuju Gunung Otorten. Nah, Gunung Otorten ini adalah salah satu dari bagian dari pegunungan Ural. Itu ada di, kalau gua nggak salah, di utara Rusia ya. Jadi pegunungan Ural itu adalah pegunungan bersalju kalau lagi musim salju. Kayaknya nggak semua pegunungan Ural itu bersalju semua sih. Tapi Gunung Otorten ini itu seringnya bersalju. Gunung Otorten ini mempunyai ketinggian 1182 meter di atas permukaan laut. Nah, sebenarnya nggak terlalu, kalau menurut kita orang Indonesia, sebenarnya sih nggak tinggi-tinggi amat. Tapi emang perjalanan menuju gunungnya itu melewati pegunungan Ural yang uh, suka badai salju dan banyak salju, itu susah lah gitu, ekstrim. Apalagi pada tahun 1959 ini di bulan Februari, itu kondisi pegunungan Ural itu masuk dalam kategori 3, yaitu cukup berbahaya lah. Walaupun begitu, para personelnya ini mempunyai pengalaman di bidang ekspedisi, naik gunung-gunung gitu, dan juga mereka berpengalaman menggunakan ski. Jadi kalau misalnya apalagi orang di negara bersalju pasti umumnya mereka suka bermain ski. Nah, mereka ini ke-10 orang ini mereka berpengalaman nih melakukan ekspedisi, melakukan ski.
Jadi nggak main ski, nggak gitu ya. Jadi main ski sebagai alas kaki untuk jalan. Ekspedisi ini direncanakan itu tuntas dalam 2 minggu. Perjalanan ini dimulai pada 25 Januari 1959. Kita flashback dulu. Jadi grup ini itu sampai di kota Ifdel menggunakan kereta. Dan mereka melanjutkan perjalanan menggunakan truk ke kota terakhir yang ada penduduknya, yaitu Vizay. Kota Vizay ini itu jauh di daerah utara Rusia ya. Jadi udah masuk kota yang bersalju lah, ada saljunya gitu. Dan pada 27 Februari, mereka akhirnya memulai perjalanan dari Vizay itu menyusuri pegunungan Ural untuk mencapai Gunung Otorten. Jadi mereka itu sudah benar-benar di depan mereka sudah tidak ada lagi kota atau penduduk gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa, Vizay itu adalah kota terakhir kalau ada yang ada penduduknya. Jadi lu kebayang ya. Pada tanggal 28 Februari, keesokan harinya, salah satu personel itu bernama Yuri Yudin. Dia itu terpaksa harus kembali atau tidak melanjutkan perjalanan karena dia sakit. Yuri Yudin ini dia sama sekali tidak ada hubungan dengan Ali Yudin ya, striker Indonesia, tepatnya di Persija ya. Nah akhirnya Yuri Yudin itu kembali ke Vizay dan 9 personel lainnya itu memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan mereka itu menginap di tepi sungai Lozva. Mereka ini membuat camp lah di tepi sungai Lozva. Akhirnya setelah melakukan perjalanan pendakian untuk ke Gunung Orten nih, ke puncak Orten ini, Otorten sorry, itu akhirnya dimulai. Jadi pada tanggal 1 Februari mereka itu memulai pendakian. Nah, ketika melakukan pendakian, mereka ini pada tanggal 1 Februari itu hanya menempuh sekitar 4 km saja. Peralatan dan makanan itu ditinggalkan di base camp di dekat Lozva River itu karena mereka membuat tenda lah di situ. Ketika itu mereka itu mendirikan camp lagi jam 5 sore di lereng Kholat Shakl sekitar 16 km dari Gunung Otorten. Jadi mereka nggak kembali ke base camp-nya, tapi mereka buat camp aja di situ tuh. Di lereng Kholat Shakl. Kholat Shakl, gue nggak tahu cara ngomong ya. Jadi 16 km dari Gunung Otorten. Tetapi setelah mereka membuat camp di Kholat Shakl itu, sesuatu misterius terjadi. Ketika Yuri Yudin kembali, Igor Idyatlov ini, jadi kita ke tanggal 28 Februari lagi ketika Yuri Yudin itu akhirnya dia batal melakukan perjalanan, Igor Dyatlov nih ngomong ke dia, kayaknya nih ekspedisi ini akan memakan waktu lebih lama deh. Jadi kayaknya bakal ngaret nih. Karena sebelumnya mereka sudah sepakat dengan pihak kampus bahwa mereka akan memberikan telegram kepada pihak kampus pada tanggal 12 Februari ketika mereka akhirnya kembali lagi ke kota Vizay. Nah, Yuri Yudin akhirnya kembali di Vizay dan tepatnya tanggal 12 Februari itu sama sekali belum ada telegram dari kota Vizay yang dimana dijanjikan oleh Igor Dyatlov. Nah, Yuri Yudin santai-santai saja soalnya kan Igor Dyatlov udah bilang seperti itu, kayaknya bakal ngaret nih, ngaret sehari 2 hari paling ya, namanya juga ekspedisi, kadang kan di luar ekspektasi ya. Nah, pihak kampus juga mungkin memberikan pemikiran yang sama ya. Tetapi pada tanggal 20 Februari, para kerabat, kolega, keluarga dari para pendaki sisa 9 tadi itu mulai khawatir. Akhirnya mereka itu mendesak pihak kampus untuk melakukan pencarian kepada para pendaki ini nih, ke-9 orang tadi. Dan bahkan ada salah satu kakak dari salah satu pendaki, dia bahkan sampai memberikan telegram kepada pemimpin Uni Soviet saat itu, Nikita Khrushchev, bahwa pendakian ini sepertinya ada yang aneh, soalnya adiknya ini belum balik-balik nih, beserta ke-9 pendaki lainnya. Akhirnya 20 Februari, pihak kampus itu melakukan pencarian. Awalnya ini yang melakukan pencarian itu adalah guru-guru, dosen-dosen,
dan mahasiswa yang sukarela lah ingin mencari. Tetapi lambat laun akhirnya polisi dan militer itu ikut melakukan pencarian. Dan pada tanggal 26 Februari akhirnya ditemukan tenda yang sudah ditinggal dan sudah rusak. Ini di Kholat Syakal, di lereng tadi yang gue bilang. Nah, keterangan dari salah satu pihak yang ada di sana ya, itu ditemukan jejak kaki. Sorry ya, gue agak pilek nih, jadi susah ngomong. Ada jejak kaki, tenda tuh udah hancur sebelah. Jadi tendanya seperti ini. Yang ini udah hancur nih, robek-robek gitulah. Nah, tetapi barang-barang, semua barang-barangnya, makanan, peralatan, carrier gitu ya, sepatu, itu ada semua di dalam tenda. Nah, jejak kaki tadi itu akhirnya dianalisa, ada sekitar 8 sampai 9 jejak kaki yang ditinggalkan. Jejak kaki ini ada yang menggunakan alas kaki saja, yaitu kaos kaki, dan ada juga yang tidak sama sekali menggunakan alas kaki alias nyeker ya. Jejak kaki ini itu bergerak menuju ke hutan terdekat sebelum akhirnya menghilang karena tertutup oleh salju. Setelah dilakukan pencarian di dekat hutan situ, akhirnya di tepi hutan, di bawah pohon cedar yang besar ya, itu ditemukan dua mayat dari pendaki ini nih, bernama Yuri Doroshenko dan Yuri Krivonischenko. Jadi itu dua orang pertama yang ditemukan. Nah, kondisi mereka itu tanpa alas kaki dan hanya memakai celana dalam. Nah, pihak medis itu ketika setelah diotopsi nih ya, gue kasih tahu, itu menyatakan terdapat ada livor mortis di punggung, dan Krivonischenko itu dalam posisi yang menghadap ke atas. Kawannya ini Yuri 1 ya. Yuri 1 itu tengkurap. Yuri 2 itu apa sih? Ya kayak orang tidur ngeliat ke atas gitu. Nah, ini setelah dianalisa ada indikasi sepertinya nih mayatnya tuh sudah ada yang memindahkan gitu. Itu pada tanggal berapa ya tadi? Ya pokoknya ini dua orang pertama yang ditemukan. Nah, besoknya di antara pohon-pohon cedar yang besar itu ditemukan Igor Dyatlov. Jadi di antara hutan pohon cedar itu ada tenda juga tuh, tenda yang tadi Kholat Syakal itu, dekat Kholat Syakal. Nah, ketua kelompoknya nih Bang Igor Dyatlov ini akhirnya ditemukan. Tidak hanya dia, ada juga Zinaida Kolmogorova, itu ditemukan juga di hari yang sama. Seminggu kemudian ada ditemukan Rustem Slobodin. Itu mereka jaraknya jauh-jauh ya, ratusan meter, tapi dalam wilayah itu juga ya. Nah, kenapa susah? Kok nggak bisa langsung ketemu sih? Karena ini tertutup salju. Nah, setelah diotopsi, ini dinyatakan mereka bertiga itu meninggal karena hipotermia. Itu tapi ini setelah ya, pada saat itu kan nggak langsung diotopsi. Jadi gue ngasih tahu dari awal aja. Nah, yang lainnya kemana nih? 4 lagi. Iya, 4 lagi yang kemana nih? Pasti lu penasaran kan? Atau lu udah malas dengerin gue ngomong? Ya gue minta maaf ya. Nah, 4 lagi ini ditemukan selang 2 bulan dari ditemukannya mayat yang terakhir, yaitu Rustem Slobodin ini ya. Jadi sekitar bulan Mei itu akhirnya 4 orang lainnya ditemukan. Mereka ini berada di jurang dengan kedalaman 50 meter, dan mereka tuh di bawah salju setinggi 4 meter. Nah, mereka ini itu juga membuat semacam liang ya, bukan liang lahat buat mayat, tapi liang kayak gimana ya, liang. Ini gue kasih lihat gambarnya ya. Nah, liang. Nah, di tengahnya tuh ada bekas perapian, dimana kalau kita beranalisa ya, itu kayaknya ya buat menghangatin kan, api gitu kan. Gak mungkin buat bakar rokok gitu kan, ngapain loh. Tapi mayat mereka tuh tidak ditemukan di dekat liang tersebut, tapi tersebar. Anggaplah nih liang.
Tapi lu ditemukannya bukan di dalam liang itu, tapi benar-benar tersebar. Dan kondisi mereka ini, keempat orang ini, itu sangat tragis ya. Gue akan menceritakan, ngasih tahu kondisinya mereka gimana. Kalau lu nggak kuat, lambaikan tangan ke kamera, ke YouTube lu, bisa lu giniin muka lu sendiri ya. Nah, yang pertama itu Lyudmila Dubinina. Korban yang pertama, dia wanita. Kondisinya dia itu jaringan lunak sekitar mata, alis, hidung hilang. Tulang pipi kiri terlihat sebagian. Rongga mata kosong, bola mata hilang. Ini rongga mata, ini bola mata, itu hilang semua. Lidahnya hilang, tulang iga hancur kedua sisi. Lu bayangin ya. Kedua ada Semyon Zolotaryov. Dia itu bola matanya hilang, jaringan lunak sekitar alis kiri hilang, tulangnya terlihat ya. Ada luka terbuka di bagian kanan kepala, tulangnya terlihat. Tulang iga patah di bagian kanan. Untuk Semyon ini menarik. Ketika mayatnya ditemukan, dia itu ditemukan sedang mengalungkan sebuah kamera. Nah, setelah dikonfirmasi oleh Yuri Yudin malah bertanya-tanya, kenapa dia membawa kamera? Soalnya grup itu mereka hanya membawa 4 kamera dan semua orang tahu itu. Dan Yuri Yudin itu juga tahu kalau Semyon ini hanya membawa 1 kamera untuk merekam memfoto kegiatan sehari-hari. Dia nggak tahu kalau ngapain nih Semyon bawa 2 kamera. Soalnya keempat kamera itu ditemukan di tenda yang gue bilang awal tadi. Nah, sekarang tiba-tiba mayatnya itu mengalungkan kamera. Nah, itu entah dia punya kamera cadangan atau gimana, itu masih misteri hingga saat ini ya. Ketiga, Alexander Kolevatov. Kondisi dia itu alisnya hilang, tulang kepala terlihat, luka terbuka di belakang kuping, lehernya yang berada di posisi yang tidak lazim, gue nggak tahu seperti apa ya. Kulitnya berwarna abu kehijau-hijauan dan ada sedikit ungu. Yang terakhir, Nikolai Tibaux Brignole. Itu ada beberapa keretakan di tulang kepala, lebam di bibir kiri bagian atas, pendarahan di bagian tangan kanan, dan dia yang paling mending lah kondisinya dibanding ketiga rekannya. Nah, akhirnya ke-9 orang ini ditemukan, walau dalam kondisi yang sangat mengenaskan ya. Nah, kondisi mereka ini yang sampai sekarang tuh menjadi pertanyaan. Akhirnya banyak teori-teori itu yang dibuat sama orang. Mereka menganalisa sendiri, ini kenapa sih bisa kejadian seperti ini? Soalnya pada saat itu, pemerintah Soviet setelah akhirnya pencarian itu ditutup dan setelah melakukan investigasi, itu menyimpulkan bahwa yang salah ini si Igor Dyatlov karena dia terlalu memaksakan melakukan pendakian di Gunung Orten, di mana Igor Dyatlov ini menurut pemerintah Uni Soviet dia tidak memakai jalur yang ada gitu. Jadi motong jalur sehingga membuat kawan-kawannya panik dan akhirnya mereka meninggal dengan situasi yang situasi yang tidak menentu gitu ya. Entah hipotermia juga enggak, ada juga yang hipotermia yang kayak gue bilang tadi, cuman yang lainnya kan aneh gitu ya. 2 awal yang ditemukan si Yuri ini, masa iya lu keluar tenda salju cuma lu pakai kolor doang, nggak pakai ini, kan aneh ya. Kalau nggak ada situasi yang urgent banget untuk mereka keluar dari tenda cuma menggunakan kolor, ngapain? Kalaupun dia dalam tenda, ngapain lu koloran doang kan? Makanya coba kita berpikir sejenak ya. Karena banyaknya teori-teori dan analisa-analisa, akhirnya gue juga, soalnya ada yang bilang, oh ini pemerintah Uni Soviet sendiri juga nih yang buat tragedi ini, karena disinyalir jalur yang mereka ke Gunung Orten itu ada senjata rahasia gitulah. Soalnya ini di tempatnya terakhir itu ada di salah satu mayatnya, di bajunya itu ditemukan kandungan radioaktif. Itu gue nggak ngerti deh, entah di pegunungan situ ada nuklir apa gimana, gue nggak tahu ya. Banyak soalnya teori konspirasinya. Lozva River itu
di mana tempat mereka mendirikan camp, tadi gue bilang di awal, akhirnya namanya menjadi Dyatlov Pass. Jadi kalau lu sekarang ke pegunungan Ural menuju Gunung Otorten, nah lu pasti akan menemukan Dyatlov Pass, dimana di situ juga kalau gue nggak salah ada tugu ya, tugu, dan ada foto mereka di situ. Kematian yang sangat misteri hingga saat ini ya. Nah kalau lu pengen tahu lebih detail bagaimana ini terjadi, siapa aja yang nolongin, ada berapa orang, dan foto-foto yang menurut gue disturbing ya, karena foto-foto mayat, itu lu bisa langsung aja cek di dyatlovpass.com. Itu gue juga ngambil dari situ sih, cuman gue nggak sedetail mereka, dan gue juga nggak akan ngeliatin foto-foto yang disturbing ya, paling gue blur ya, tapi nggak yang bener-bener seperti kondisi yang gue bilang tadi. Soalnya di website itu dibilang nggak boleh, soalnya menghormati keluarga lah. Ya kan ngeri ya, misalnya tiba-tiba gue ngepost nih, gue pasang foto yang nggak gue sensor sama sekali, tiba-tiba Putin datang ke Ciledug, nyariin gue, kan ribet ya. Bang Putin, Van, sini dulu. Ngapain bang, ini mau nyari kain nih Cipadu gitu kan. Lu bayangin aja Putin ke Cipadu. Nggak jelas ya, apaan sih? Ini orang mau ngapa-apa sih? Inti cerita lu yang mau lu omongin itu apa sih? Nah, jadi kayak gitu cerita gue kali ini. Semoga dengan kejadian ini, untuk misalnya lu yang senang mendaki, itu lebih paham lagi dengan kondisi alamnya, safety-nya harus terjaga, terutama gear, latihan fisik, dan lain-lain. Gue cuma saran aja ya, gue soalnya bukan pegiat alam juga. Jadi itu, semoga ini bisa menambah wawasan lo, semoga ini bisa membuang waktu lo juga, tapi bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kalau ada yang pengen gue cerita apa, komen aja. Gue ngomong gini terus cuman gak ada yang komen. Cuma kalau ternyata lu emang gak seneng denger gue ngomong, ya gak usah komen gitu. Oke, dah.